Shalom. Kali ini katakan bahas terakhir di serial Pasca ini, eksposisi Matius 26 sampai 28 ini, yang terakhir Matius 28, ini yang isinya adalah kebangkitan, otoritas, dan amanat agung. Nah, Matius 28 ini gak sekedar penutup Injil Matius, tapi puncak teologi keselamatan. Kenapa kok bisa gitu? Karena ini ada kubur kosong, kemenangan atas maut, penugasan global, dan yang terakhir itu janji penyertaan kekal. Strukturnya di Matius 28 ini adalah kebangkitan Yesus di ayat 1 sampai 10. Yang kedua itu kebohongan penjaga kubur di ayat 11 sampai 15. Dan yang terakhir otoritas Kristus dan amanat agung ayat 16 sampai 20. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu kebangkitan Yesus, yang berarti kemenangan atas maut. Nah, di hari ini, tepat di hari ini kita merayakan Paskah, yaitu merayakan kebangkitan Yesus, yaitu kita. Dan di bagian ini akan dibagi menjadi beberapa subbagian. Yang pertama yaitu kubur kosong dan intervensi ilahi ayat 1 sampai 4. Nah ini menggunakan apa kata sabatnya dengan Mia Sabaton, yaitu satu hari dari hari Sabat yang menuju pada hari Minggu atau awal ciptaan baru. Kenapa sih kita ke gereja waktu hari Minggu? Karena Minggu adalah sebuah permulaan yang baru, dan kita Minggu ini juga kita istirahat, karena istirahat adalah sebuah kita istirahat sebelum kita bekerja, bukan istirahat itu sebagai upah dari pekerjaan. Nah, ini makna teologis, yaitu kebangkitan Yesus itu melambangkan ciptaan baru, seperti yang katakan di 2 Korintus 5 ayat yang 17. Lalu gempa dan malaikat Tuhan atau seismos. Seismos itu yang artinya adalah guncangan ilahi yang selalu terkait dengan intervensi Allah. Seperti yang ada di Keluaran 19 ayat 18 dan Matius 27 ayat 5. Nah, ini pesan rohaninya apa? Dari yang kedua ini, setelah hari Sabat tadi kan tentang ciptaan baru. Kalau yang kali ini gempa dan malaikat Tuhan itu, yaitu surga bergoncang menyambut kemenangan anak Allah yang tidak disukai iblis. Ya. Dan yang kedua di bagian ini, setelah kubur kosong dan intervensi ilahi, ini adalah berita Injil pertama di ayat 5 sampai 7. Ini tuh menggunakan kata yang disebut apa? Igirte itu bentuk pasif aorist yang artinya apa? Allah Bapa yang membangkitkan Yesus, bukan Yesus itu yang bangkit sendiri, tapi Allah Bapa yang membangkitkan Yesus, seperti yang dikatakan di Roma 6 ayat 4 dan Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-24 ya. Nah, terus makna teologisnya ini apa? Kebangkitan itu adalah kedaulatan, adalah tindakan Allah, bukan usaha manusia. Nah, sekarang kita belajar tentang 4 pesan malaikat tentang kebangkitan, masih dalam bagian yang tadi ya. Yang pertama, dia itu jangan takut. Realitas kebangkitan itu
sukacita, bukan ketakutan. Yang kedua, ia tidak ada di sini, yang berarti itu Yesus tidak mati dan tidak perlu dicari di antara orang mati, karena ia hidup bersama-sama dengan umatnya. Yang ketiga yaitu mati dan lihatlah. Nah, hal ini membuktikan bahwa kubur itu kosong dan tetap kosong hingga sekarang, karena kebangkitan itu adalah fakta sejarah. Bukan orang Kristen itu halu ya, itu jangan jauhi ya, atau tengking dengan keras-keras ya orang yang punya pendapat kayak gitu. Bukan berarti kubur kosong itu nah itu kalau kita bahas besok ya di Iswan ya, kalau yang itu ya. Dan yang terakhir, pesan malaikat itu pergilah dan dan beritahukan. Nah, kita tuh mendengarkan kabar sukacita kebangkitan Yesus. Masa sih kabar sebaik itu enggak kita beritakan ke orang lain sih? Nah, itu dia. Dan bagian terakhir, sebagian terakhir dari bagian ini yaitu respon penyembahan dan ketaatan di ayat 8-10. Penyembahan di sini itu menggunakan kata proskuneo yang berarti tunduk dengan penuh hormat. Ini yang berarti bahwa kristologi Matius ini mengatakan bahwa Yesus itu layak disembah sebagai bukti dari keilahiannya. Nah, kita ke bagian yang kedua setelah kosong dan intervensi ilahi, kita belajar tentang kebenaran versus dengan kebohongan. Nah, ini ada beberapa bagian lagi, ini ada dua bagian, ada dua subbagian ya, yaitu yang pertama upaya memanipulasi kebenaran. Nah, di sini juga mereka itu juga menggunakan keping perak untuk memanipulasi kebenaran. Dan kata perak yang dipakai itu argiria. Itu merupakan kata yang sama yang dipakai untuk uang Yudas yang dikatakan di Matius 26 ayat 15. Argiria ini mirip dengan kata argentum ya, untuk nama perak di sistem di unsur ya. Ini tuh artinya apa? Pola dosa itu uang kembali dipakai untuk membuka kebenaran. Pola dosanya itu sama, balik lagi ke yang waktunya Yudas. Terus ke subbagian yang terakhir di bagian ini, yaitu kebohongan yang bertahan. Ini tersiar kabar di antara orang Yahudi sampai sekarang, dan juga ke negara tetangganya itu yang besar sekali itu ya, yang banyak dikunjungi oleh orang-orang Indonesia itu ya, yang di selatannya itu juga masih begitu, sampai di Indonesia pun ya begitu ya. Kalau Indonesia ya orangnya IQ-nya di bawah IQ-nya gorila aja yang melakukan ini kebohongan ini terus-menerus, bahkan kebohongan ini terus-menerus. Nah, ini aplikasi pentingnya apa? Kebenaran Injil itu tidak tergantung dengan penerimaan manusia.
lagi pada fakta kebangkitan Yesus dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Jadi kebangkitan Yesus itu tidak bergantung pada penerimaan manusia. Meskipun nggak ada orang yang mau percaya pun, kebangkitan Yesus tetaplah fakta sejarah. Nah, yang bagian terakhir juga, yang di sebagian terakhirnya lagi ini, ada kebangkitan Yesus adalah kunci iman. Nah, sama seperti yang dijanjikan, Yesus bangkit dari antara orang mati sehingga kita dapat merasa yakin bahwa Ia menyelesaikan semua yang telah Ia janjikan. Kebangkitan tubuh Yesus menunjukkan pada kita bahwa Kristus yang hidup adalah penguasa yang kekal atau raja yang kekal, bukan nabi palsu atau penipu. Nah, kita dapat pasti akan kebangkitan kita sendiri karena Ia telah dibangkitkan, sehingga ada kehidupan di masa depan atau di surga. Nah, kuasa yang menghidupkan kembali Yesus ini juga tersedia bagi kita untuk menghidupkan diri kita yang mati secara rohani. Nah, kebangkitan ini adalah dasar kesaksian gereja kepada dunia, karena Yesus lebih dari sekedar pemimpin rohani, tetapi Ia adalah benar-benar Allah. Nah, sekarang kita di bagian terakhir di perikop ini, yaitu amanat agung. Amanat agung adalah misi global gereja yang terdapat di ayat 16-20. Fondasi misi ini merupakan fondasi misi gereja sepanjang zaman, sebuah panggilan abadi yang melampaui waktu dan budaya. Nah, ini kita perlu mengetahui pilar misi itu apa aja. Yang pertama yaitu otoritas Kristus, yaitu exousia, yaitu Yesus bukan hanya juru selamat, tetapi juga Raja dan Tuhan, karena Ia punya otoritas sah dan hak untuk memerintah, seperti dikatakan di Daniel 7 ayat 14 dan Filipi 2 ayat 9-11. Yang kedua yaitu perintah utama, yaitu menjadikan murid atau mateteusati, bukan sekedar itu artinya apa? Itu bukan sekedar menginjili, tapi membentuk kehidupannya. Nah, itu karena merupakan kata kerja utama, imperatif auris, ya. Yang selanjutnya, unsur utama dari penginjilan adalah pergi atau porheuntetes, lalu jadikan murid mateteusati dan baptislah baptisontes, dan ajarkan didaskontes. Yang selanjutnya itu pengajaran yang menyeluruh atau terein, yaitu artinya apa? Bukan hanya tahu firman, tapi hidup dalam ketaatan, seperti yang katakan di Yakobus 1 ayat 22. Kalau kita juga harus jadi pelaku firman. Yang terakhir yaitu janji penyertaan Kristus atau eimi made himon, yang artinya aku beserta kamu, yang merupakan penggenapan Immanuel dalam Matius 1 ayat 23. Dan suntetelas ton to aionos,
ataupun penutupan sejarah dunia. Nah, di sini artinya apa? Gereja itu tidak pernah menjalankan misi sendirian, tapi selalu berada di bawah naungan dan kekuatan ilahi. Dan yang ini benar-benar terakhir, akan kita bahas poin-poin apa sih yang kita bisa pelajari di sini. Yang pertama, yaitu Kristus bangkit. Itu tuh artinya apa? Injil benar dan berkuasa. Yang kedua, yaitu Yesus berotoritas. Ya. Misi ini sah dan relevan. Ya, kalau Kristus berotoritas, berarti misi ini tuh sah dan relevan ya. Yang terakhir yaitu Kristus menyertai, sehingga apa, gereja berani dalam setiap langkah-langkahnya. See you and God bless you.